Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pasar modal syariah dalam lembaga keuangan Islam. Kenalkan, nama saya Eka Pertiwi dan teman saya Lydia Anggara Sucakdor. Nah, dalam pembahasan pasar modal syariah di Indonesia ini, kami mengangkat 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan dan konsep pasar modal di Indonesia. Nah, dalam rumusan masalah yang pertama ini, kami menjelaskan sejarah perkembangan pasar modal secara umum sampai sejarah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Yang kedua, kami juga menjelaskan mengenai konsep pembentukan pasar modal itu seperti apa. Di sini konsep pasar modal ini kami juga menjelaskan mengenai peran dan manfaat pasar modal syariah di Indonesia. Terus selanjutnya dalam rumusan masalah ini kami juga menjelaskan para pelaku dan lembaga yang menunjang perkembangan pasar modal di Indonesia. Terus selanjutnya rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah yang kedua ini kami membahas mengenai bagaimana mekanisme perdagangan efek di pasar modal. Dalam rumusan masalah yang kedua ini kami menjelaskan mengenai apa sih pasar negosiasi, apa sih pasar lelang, apa sih pasar sekunder, apa sih pasar perdana, di mana 4 pasar ini itu bagian dari pasar modal itu sendiri. Terus yang selanjutnya kami juga menjelaskan mengenai proses dan prosedur jual beli efek di pasar modal. Selanjutnya kami juga menjelaskan mengenai jam dan sesi perdagangan. Nah, maksudnya jam dan sesi perdagangan itu kapan sih waktu kita bisa buka di pasar modal, kapan sih waktu kita bisa transaksi di pasar modal. Terus selanjutnya kami juga membahas mengenai indeks efek. Di sini indeks efek ini kami menjabarkan secara umum dan cara indeks dan menjelaskan secara indeks syariahnya. Selanjutnya rumusan masalah yang ketiga yang kami angkat adalah bagaimana transaksi dalam pasar modal. Nah, dalam rumusan masalah yang ketiga ini kami menjelaskan instrumen pasar modal secara umum dan instrumen pasar modal yang syariah. Selanjutnya kami yang rumusan masalah yang keempat mengangkat tentang bagaimana keadaan regulasi pasar modal. Jadi kami membahas mengenai keadaan kebijakan regulasi yang di pasar modal dari awal dia berdiri sampai ada yang namanya pasar modal syariah dan perkembangannya sampai sekarang tuh bagaimana. Terus habis itu yang terakhir rumusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana kondisi resiko dalam pasar modal. Nah, dalam rumusan masalah yang kelima ini kami menjelaskan apa aja sih resiko yang akan dialami oleh para investor, apa aja sih resiko yang akan dialami oleh perusahaan, apa aja sih masalah resiko yang akan benar-benar dihadapi sama pemain pasar modal Indonesia. Sejarah pasar modal syariah Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management tanggal 3 Juli tahun 1997, lalu bekerja sama untuk mengeluarkan Jakarta Islamic Index di tanggal 3 Juli tahun 2000. Di adanya Jakarta Islamic Index itu tujuannya untuk membantu para investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah di pasar modal. Lalu di tanggal 18 April tahun 2001, DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Di bulan September tahun 2002, hadirlah obligasi syariah PT Indosat. Itu obligasi untuk pertama kalinya yang ada secara syariah dengan akad mudorobah. Di tanggal 14 Maret tahun 2003 itu terjadi MOU antara Bapepam dan DSN MUI. Di tahun yang sama juga, di tahun 2003 itu dibentuklah tim pengembangan pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah. Dari tahun 2001 sampai saat ini,
Sudah ada 14 fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI tentang pasar modal syariah Indonesia. Selanjutnya itu ada konsep pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah wadah untuk melakukan transaksi perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, reksadana maupun instrumen lainnya. Transaksi jual beli efek itu dilakukan di bursa efek sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem untuk mempertemukan penawaran jual beli efek dengan tujuan memperdagangkan efek di antara investor dengan perusahaan. Pasar modal sendiri menurut Undang-Undang Pasar Modal adalah kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan sistem yang tidak dapat dipisahkan dari pasar modal secara keseluruhan. Karena kegiatan pasar modal syariah itu tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, tapi terdapat beberapa karakteristik khusus yang membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional, yaitu produk dan mekanisme transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya itu peran dan manfaat pasar modal. Pasar modal sendiri memiliki peran dan manfaat terhadap semua elemen. Yang pertama, pasar modal merupakan tempat penghimpunan dana pembiayaan usaha serta pengalokasian investasi yang efisien. Yang kedua, pasar modal membantu meningkatkan aktivitas ekonomi nasional di mana perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju serta meningkatkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Yang ketiga, pasar modal merupakan media penghubung antara para investor dengan perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, surat hutang, dan yang lainnya. Yang keempat, sebagai alternatif investasi. Karena pasar modal menawarkan kesempatan kepada investor untuk menjadi pemilik perusahaan yang sehat dan berprospek baik melalui pembelian efek-efek yang baru diperdagangkan atau yang akan melalui efek-efek yang baru ditawarkan atau yang sudah diperdagangkan di pasar modal dengan imbalan hasil dan resiko tertentu. Terus membantu pelaksanaan manajemen perusahaan agar berjalan secara profesional dan transparan. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai para pelaku dan lembaga di pasar modal. Nah, para pelaku dan lembaga di pasar modal sendiri itu ada 6. Yang pertama itu bursa efek. Nah, bursa efek ini itu ibaratnya induk dari pasar modal. Nah, bursa efek ini berfungsi dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, menyediakan sarana pendukung, serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Jadi di bursa efek ini tuh lebih kepada teori serta praktek mekanisme perdagangan efek itu sendiri. Di sisi lain, bursa efek ini memiliki kegiatan yaitu meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota bursa efek. Selanjutnya, mengembangkan sistem catatan efek yang efisien dan mengembangkan sistem dan penyelesaian transaksi bursa. Selanjutnya, yang kedua itu ada lembaga clearing dan penjamin atau LKP, sering disebut dengan KPI, memiliki fungsi untuk melaksanakan kegiatan clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. Jadi, dalam pengertian clearing yang dimaksud di KPI ini adalah proses penentuan hak dan kewajiban efek dan atau dana anggota bursa yang timbul dari transaksi efek yang dilakukan di bursa efek. Jadi secara singkatnya, clearing ini itu benar-benar antara proses
penentuan hak dan kewajiban yang akan didapatkan oleh anggota bursa yang berasal dari transaksi efek yang dilakukan di bursa efek. Nah, selanjutnya maksud dari penjaminan di sini itu lebih kepada kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek dan atau anggota bursa efek yang timbul dari transaksi bursa efek. Nah, perbedaannya kalau clearing itu benar-benar datanya masuk. Nah, setelah data masuk itu baru dijamin. Tuh, proses singkatnya seperti ini. BEI, bursa efek, dan KPI. Di sini BEI akan mengupdate datanya dan akan dikasihkan ke KPI. Nah, sedangkan para investor atau para masyarakat umum pasti kan membutuhkan informasi. Nah, informasi itu akan masuk di BEI. Biasanya bisa kita akses melalui idx.co.id. Nah, ini adalah laman website yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini tugas KPI itu benar-benar sebagai melaksanakan kegiatan clearing dan menjamin penyelesaian transaksi bursa. Dan ini impactnya itu kepada anggota Bursa Efek. Anggota Bursa Efek ini tuh banyak macam-macamnya. Salah satunya itu pihak sekuritas. Nah, KPI sendiri itu kan buat penjaminan clearing, terus habis itu penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Istilahnya itu di sini letak KPI itu benar-benar datanya para investor dan data transaksinya itu berapa aja, itu KPI yang pegang. Selanjutnya itu ada yang namanya KSEI atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Nah, ini berfungsi untuk menjalankan fungsi penyimpanan dan penyelesaian efek. Di KSEI sendiri itu kita akan mendapatkan subrekening efek. Nah, subrekening efek ini istilahnya sebagai sebagai kartu identitas kita sebagai investor atau kita yang dari masyarakat luar, masyarakat umum bisa menjadi benar-benar berkecimpung di pasar modal itu kalau mendapatkan subrekening efek. Nah, kalau beberapa tahun yang lalu itu KSEI akan mengeluarkan yang namanya kartu KSEI, warnanya itu merah. Cuman kalau di masa yang sekarang mulai dari tahun 2019 sampai selanjutnya ini KSEI tidak mengeluarkan kartu KSEI tersebut. Nah, bagaimana caranya kita bisa benar-benar paham akan kita tercatat di Bursa Efek itu meskipun menjadi investor itu kayak gimana atau menjadi perusahaan ini itu kayak gimana. Nah, KSEI tidak mengeluarkan kartu tersebut, cuman KSEI akan mengirimkan melalui email. Jadi teman-teman bisa mencetaknya sendiri. Nah, KSEI ini memiliki benar-benar hanya berfungsi sebagai penyimpanan dan penyelesaian efek. Selanjutnya kayak seperti ini. Nah, BEI ini kan yang menyediakan informasi melalui idx.co.id. Nah, selanjutnya KPI ini kan yang menyimpan data dari anggota bursa dan berapa jumlah transaksinya mereka. Nah, selanjutnya di KSEI ini itu yang menyimpan dan menjalankan penyelesaian efek. Nah, kalau semisal ya si KSEI ini itu cuma ngeluarin, kalau misalnya ya si KSEI ini itu dia benar-benar bukan semisal. Nah, memang benar-benar KSEI ini menjalankan fungsi penyimpanan dan penyelesaian efek. Jadi istilahnya itu yang pertama pelaku pasti investor. Investor akan membutuhkan informasi melalui BEI. BEI setelah informasi mendapatkan ini, otomatis investor tadi kan
benar-benar kayak istilahnya kepo apa sih pasar modal, bagaimana sih perkembangan pasar modal di Indonesia. Nah itu mereka langsung masuk di idx.co.id yang dimana website ini langsung dikelola oleh Bursa Efek Indonesia. Nah selanjutnya dari data tersebut kan investor yang udah masuk ya, udah kepo. Nah otomatis investor nggak perlu khawatir akan datanya mereka yang masuk itu benar-benar kayak istilahnya di bener-bener datanya itu konkret, kita udah bener masuk atau enggak, itu KP yang ngolah di sini. Dan semua data dari pihak anggota Bursa Efek, baik itu anggota Bursa Efek yang dari sekuritas ataupun dari manajer investasi atau broker, itu ada di sini semua. Dan para investor itu juga udah masuk di KP. Dan pastikan kita kalau misal di sisi lain kan, kalau misal tugasnya KP tadi kan clearing sama penjamin. Nah clearing sama penjamin ini yang dimaksud itu instrumennya tetap yang seperti Eka bilang tadi, lebih ke data sama jumlah transaksinya. Selanjutnya kita langsung bahas ke KSEI. Yang KSEI yang tadi udah jelaskan tadi itu lebih kepada fungsi penyimpanan dan penyelesaian efek. Jadi para investor nih udah cari informasi di sini, otomatis kan data mereka masuk di sini. Apalagi kalau mereka udah melakukan transaksi, bakalan diinput sama yang namanya KP. Dari KP ini diselesaikan lah sama si KSEI. Nah si KSEI inilah yang akan menyimpan dan penyelesaian efeknya si para semuanya, dari investor maupun anggota Bursa Efek. Seperti itu. Nah selanjutnya itu ada yang namanya emiten dan perusahaan publik. Nah di sini emiten tuh benar-benar istilahnya tertuju kepada perusahaan yang udah TBK. Terus habis itu perusahaan publik di sini itu perusahaan yang awalnya kecil akhirnya dia langsung menjadi besar. Istilahnya itu kayak emiten itu perusahaan. Terus kalau yang perusahaan publik itu perusahaan baru. Itu perusahaan baru. Nah, perusahaan baru di sini, perusahaan publik ini nanti ada yang namanya IPO ini. Nah, sebelum menjadi perusahaan, sebelum menjadi emiten itu kan harus menjadi perusahaan publik dulu. Sebelum menjadi perusahaan publik itu harus melalui IPO. Jadi istilahnya kita IPO terlebih dahulu, terus akhirnya kan jadi perusahaan publik. Nah, terus akhirnya kan dikenal tuh sama masyarakat yang namanya emiten. Nah, emiten inilah yang menyediakan surat-surat berharga yang dijual. Jadi istilahnya benar-benar istilahnya emiten itu perusahaan yang menyediakan surat-surat berharga yang akan diperjualbelikan di masyarakat umum. Selanjutnya itu perusahaan efek. Nah perusahaan efek itu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi serta kegiatan lain sesuai ketentuan OJK. Selanjutnya itu ada yang namanya lembaga penunjang pasar modal. Nah lembaga penunjang pasar modal sendiri itu ada yang namanya bank kustodian. Nah bank kustodian ini istilahnya bank yang udah ditunjuk bekerja sama dengan pihak anggota bursa dengan Bursa Efek yang sebagai fasilitator investor dalam hal penyimpanan dana mereka. Nah terus habis itu ada yang namanya wali amanat. Terus ada yang namanya pemeringat efek, penilai harga efek, SIPF. Nah SIPF sendiri ini itu lebih ke penjamin si investornya. Kalau KSEI ini kan lebih keseluruhan, lebih kompleks dari hubungannya sama pihak Bursa Efek dan KP langsung, dan ini menyeluruh invest. Nah kalau yang SIPF ini lebih kepada dana investor itu sendiri. Kalau ini kan cuma kalau yang KSEI ini kan lebih kepada penyimpanan dan penyelesaian. Nah kalau yang SIPF istilahnya itu kalau di luar lebih kayak polisinya pasar modal.
tapi itu langsung ke investornya. SIPF itu langsung SIPF sendiri itu langsung menjaga, benar-benar menjaga dana investor yang masuk. Jadi kalau misal kalian pernah baca yang namanya IPOT pernah kebobolan di investornya IPOT itu, nasabahnya bukan investor, maaf, nasabahnya IPOT itu melakukan benar-benar pembobolan, kayak beritanya itu nasabahnya itu diminta mengirimkan username password sama PIN kepada pihak IPOT, padahal itu bukan pihak IPOT yang meminta. Nah, itu SIPF yang menanganinya. Benar-benar SIPF ini itu untuk investor yang menunjang investor itu tadi. Nah, terus selanjutnya itu ada Teach Me. Nah, Teach Me ini lebih kepada edukasi pasar modalnya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya mekanisme perdagangan efek. Di mekanisme perdagangan efek ini terbagi 4 pasar. Nah, 4 pasar inilah yang akan benar-benar masuk di pasar modal. 4 pasar yang pertama itu ada yang namanya pasar perdana, di mana pasar perdana ini yang berkecimpung cuma tiap perusahaan dengan anggota bursa. Nah, di mana pasar perdana ini ya perusahaan yang dimaksud itu adalah perusahaan yang sudah IPO atau go public gitu. Nah, kalau ciri-ciri tiap perusahaan yang udah IPO atau go public itu depannya PT, belakangnya TBK. Contoh perusahaan PT Unilever. Nah, belakang kan TBK, terus habis itu Gudang Garam TBK, Sampurna TBK. Terus habis itu Garuda Indonesia. Terus di sisi lain juga Kalbe Farma. Nah, terus habis itu selanjutnya itu ada yang namanya pasar sekunder. Di sini pasar sekunder itu terdiri dari investornya saja, si pelakunya itu cuma investor dengan perusahaan. Dan ini tuh istilahnya kayak sekunder ini tuh cuman setelah investor itu tercatat di bursa, otomatis kan pengen punya saham atau pengen punya surat berharga dari suatu perusahaan. Nah, disinilah investor itu benar-benar membeli surat berharga tersebut. Nah, di pasar sekunder itu cuman pemainnya cuma investornya aja sama kayak perusahaan. Contohnya nih ya, kayak dia pengen beli surat berharga yang dikeluarkan surat berharga berupa saham yang dikeluarkan oleh GIAA atau Garuda Indonesia. Nah, disitulah pasar sekunder bekerja. Dia beli saham di GIAA, udah. Dan itu doang kalau pasar sekunder. Nah, kalau pasar perdana itu lebih kepada pihak perusahaan dengan anggota bursa. Perusahaan yang sudah go public, yang benar-benar IPO, itu masuk di bursa efek sehingga perusahaan tersebut bisa mengeluarkan surat berharga yang diperjualbelikan buat khalayak umum. Di sisi lain, kalau perusahaan tersebut sudah IPO, maka laporan keuangan baik itu kinerja perusahaan itu nanti seperti apa atau fundamentalnya nanti seperti apa, itu benar-benar bisa dipunyai oleh khalayak umum, terutama si pemegang saham atau investor di perusahaan tersebut. Nah, se-IPO itu juga punya kriteria sendiri. Tidak semua perusahaan itu bisa IPO. Contohnya nih ya, kayak Wardah. Mungkin dari kalangan teman-teman semua udah tahu kalau Wardah itu kosmetik yang salah satu kosmetik yang bagus, kosmetik lokal yang bagus yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, cuman sempat kepikiran juga kan teman-teman berpikiran, loh kenapa kok Wardah nggak ngeluarin surat berharga, kenapa kok Wardah nggak masuk di bursa efek? Nah, disitulah bursa efek
Indonesia itu benar-benar punya kewajiban menentukan kriteria perusahaan yang bisa go public, yang benar-benar bisa dimiliki sama umum itu apa aja. Nah, salah satu kriteria itu harus mempunyai fundamental yang bagus dan kinerja perusahaan yang bagus. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya pasar lelang. Nah, seperti namanya, pasar lelang sendiri ini itu antara investor dengan broker. Nah, di sini investor sama broker. Contohnya kayak tadi media, kalau di pasar sekunder kan media transaksi jual belinya pribadi sendiri gitu kan, dia langsung. Nah, tapi kalau di pasar lelang itu dibantu sama pihak broker. Contohnya dia punya dana uang 1 juta, dia pengen beli Garuda Indonesia. Nah, di sisi lain dia itu minta tolong ke broker, minta tolong dong beliin ini karena menurutku rekomendasi Garuda Indonesia di masa-masa sekarang itu bagus gitu. Nah, si broker inilah yang akan benar-benar melakukan prosesnya. Si media tadi dia kasih uang, si broker yang benar-benar pegang akunnya media tadi, atau si media bisa juga si media itu kasih uang, terus habis itu dengan pantauan broker itu tadi dia benar-benar melaksanakan tadi. Contoh brokernya tadi itu bilang kalau GIA ini nggak bagus untuk masa sekarang, apalagi fundamentalnya lagi anjlok gitu kan, fundamentalnya lagi buruk. Nah, disitulah media itu benar-benar mau atau enggak buat menerima saran dari si broker. Nah, di pasar lelang sendiri itu kan benar-benar media, nah contohnya lagi itu media taruh harga GIAA di harga 15.000. Nah, terus habis itu si broker itu ngerakin harga tadi biar media dapat untungnya itu banyak. Contoh 15.000, media pengen dapat untung 30.000. Nah, si broker yang ngerakin harga ke 30.000 tadi. Benar-benar pasar lelang itu seperti itu, antara pihak investor dibantu dengan perantara broker. Nah, terus habis itu ada yang namanya lagi pasar negosiasi. Jadi di pasar negosiasi ini itu banyak dikatakan sebagai dealer. Nah, kenapa dia namanya dealer? Karena yang berkecimpung di negosiasi ini nggak cuma satu investor, tapi ada berbagai macam investor dibantu oleh broker, dibantu oleh manajer investasi, bisa juga terus bisa dibantu dengan pihak broker yang lain. Jadi kemungkinan yang masuk di pasar negosiasi ini ada 3 orang lebih. Kenapa bisa dikatakan 3 orang lebih? Karena yang melakukan penawaran harga itu nggak cuma investor 1 orang aja, tapi berbagai macam investor yang lainnya yang benar-benar melakukan negosiasi. Contoh Widya, aku, Osam itu masuk di pasar negosiasi. Widya udah dapat yang namanya saham GIAA. Nah, di situ dia tuh harga belinya 15.000, sedangkan dia pengen untung dan otomatis harga jualnya dia yang dia mau itu 30.000. Nah, disitulah aku sama Osman benar-benar melakukan penawaran terhadap di harga video tadi, negosiasi lah kita gitu kan. Nah, kalau kan yang gerakin sama tadi kan yang 30.000 kan aku, nah sebagai broker. Nah, terus habis itu yang si Oslamnya ini sebagai dealer, yang benar-benar si Oslam pengen dapat harganya di dia itu cuman 28.000 bukan 30.000. Nah, disinilah aku berperan yang benar-benar gerakin yang namanya pasar negosiasi. Mereka melakukan nego, aku yang gerakin harganya. Dan pasar nego, atau aku juga bisa sebagai investor. Jadi kita bertiga itu istilahnya kayak kong kali kong. Ketika saham yang ada di Widya dengan harga 30.000, Oslam dapatnya 28.000. Ketika di aku itu harganya langsung berubah menjadi 32.000. Nah, pasar negosiasi seperti itu. Kalau di pasar saham itu kan benar-benar harga saham dari pihak bursa itu GIAA contoh 15.000, terus habis itu dia mau ambil tapi dibantu sama pihak broker.
gitu. Jadi teman-teman, mekanisme perdagangan efek di pasar modal baik itu pasar modal yang umum maupun secara pasar modal yang syariah itu ada yang namanya pasar perdana. Nah, di pasar perdana ini yang melakukannya, yang menggerakkannya adalah perusahaan yang mau go public, yang benar-benar tercatat dengan anggota bursa. Nah, terus habis itu yang kedua itu perusahaan sekunder, investor pribadi itu sendiri yang melakukan transaksi perdagangan efek. Nah, terus yang ketiga itu pasar lelang yang dibantu, pihak investor dibantu dengan pihak broker atau yang benar-benar harganya itu udah tercatat di bursa harga sekian, tapi si investor mau melakukan penawaran khusus untuk mendapatkan saham tersebut dibantu lah sama pihak broker. Nah, terus akhirnya pasar negosiasi, di mana ini lebih dari 3 orang, lebih dari 3 pelaku yang bisa semuanya itu investor, bisa itu dealer, bisa itu broker ataupun pihak investor itu sendiri, di mana mereka melakukan negosiasi supaya mendapatkan harga saham tersebut yang benar-benar udah saham punya. Yang kayak contohnya tadi si Widya, Eka sama Islam melakukan di pasar negosiasi. Widya dapat Garuda Indonesia itu di harga 15.000, dia pengen jual di harga 30.000, sedangkan si Oslam pengen GIA itu di harga 28.000 dan pengen untungnya itu di harga 32.000. Akhirnya si Oslam sama Widya melakukan tukar menukar di negosiasi tadi. Selanjutnya si Oslam itu pengen harganya yang 28.000 tadi jadi 32.000, akhirnya dibelinya sama Eka dengan harga 32.000 dan Eka pengennya itu lebih lagi seperti itu. Jadi antara pihak dealer, berbagai dealer. Selanjutnya itu proses dan prosedur jual beli efek. Yang pertama itu menjadi nasabah. Kita langsung datang ke anggota bursa efek atau sekuritas untuk membukaan rekening efek. Nah, di situ data yang kita masukkan ke anggota bursa tersebut bakalan ditransfer ke Bank Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya itu bakalan udah langsung masuk di KPay dan KSEI, dan akhirnya kita akan mendapatkan yang namanya subrekening efek, di mana subrekening efek itu berfungsi sebagai identitas kita sebagai investor. Nah, selanjutnya itu juga bakalan masuk di bank kustodian karena si anggota bursa dan bursa efek itu sendiri atau sekuritas itu sendiri sudah bekerja sama dengan pihak bank tertentu untuk menyelenggarakan penarikan dana atau penghibur atau pemasukan dana dari si nasabah itu tadi. Contohnya nih, Widya pengen jadi investor, otomatis kan dia harus menjadi nasabah terlebih dahulu. Nah, dia milih anggota bursa efek AB Mitra atau sekuritas itu milihnya di IPOT. Nah, setelah di IPOT itu Widya benar-benar melakukan isi form dari awal sampai akhir, bisa melalui online maupun OTP manual. Nah, di situ datanya Widya udah masuk tuh. Terus akhirnya sama pihak sekuritas itu langsung otomatis dikirim ke bursa efek. Dari bursa efek itu langsung diupdate, langsung masuk di KPay dan KSEI, dan akhirnya Widya mendapatkan yang namanya subrekening efek SIB dan RDN. RDN ini rekening dana nasabah, di mana rekening dana nasabahnya Widya ini mendapatkan rekening baru dari pihak sekuritas yang berfungsi sebagai jembatan Widya buat penarikan dana pasar modal yang dia tabung untuk masuk di rekening umumnya dia, yang benar-benar rekening pribadinya dia. Nah, terus selanjutnya itu yang kedua, pelaksanaan order nasabah. Di pelaksanaan order nasabah ini lebih kepada caranya si nasabah tadi melakukan transaksinya, yang otomatis bisa dibantu oleh pihak anggota bursa. Contohnya nih, Widya udah tercatat di pihak sekuritas tadi, di anggota bursa mitranya tadi di MNC. Nah, pihak MNC itu bakal melakukan benar-benar pengecekan ulang Widya tadi udah terdaftar atau belum. Nah, selanjutnya dari pihak itu tadi di pelaksanaan order nasabah ini
Widya langsung benar-benar ternyata udah tercatat tuh pesertanya udah dapat hak buat transaksi jual beli itu tadi, dan dia udah melakukan yang namanya top up. Uangnya dia ditransfer ke RDN-nya dia yang dapat dari bank Busa melalui sekuritas itu tadi. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya verifikasi dan validasi order. Di verifikasi dan validasi order ini lebih masuk kepada si nasabah tadi mau melakukan yang namanya transaksi perdagangan efek. Jadi kayak Widya tadi itu kan udah jadi nasabah, terus akhirnya udah melakukan pelaksanaan order nasabah, dan melakukan pelaksanaan order nasabah ini dari pihak anggota bursa tersebut atau mitra tersebut atau sekuritas tersebut. Nah, di verifikasi dan validasi order ini dialah yang benar-benar melakukannya, dibantu oleh pihak anggota mitra besar tersebut. Dan itu. Nah, terus yang ketiga ini di verifikasi dan validasi order itu lebih kepada benar-benar Widya melakukan transaksi beli efeknya, terus habis jual beli efeknya, terus akhirnya itu Widya pilih-pilih sama yang cocok buat dia itu apa aja. Nah, di verifikasi dan validasi order ini itu kalau semisal ya Widya melakukan ternyata itu ada kendala atau benar-benar namanya dia nggak masuk di itu, berarti otomatis si Widya berhak untuk melakukan konfirmasi ke sekuritas tadi, dan sekuritas tadi akan melakukan yang namanya order nasabah pengecekan ulang. Nah, selanjutnya itu baru masuk yang keempat, masuk di match, atau disinilah match itu pasar sekunder terjadi karena Widya udah tercatat jadi nasabah, terus habis itu udah pihak mitra atau sekuritasnya atau anggota bursanya tadi itu udah melakukan order nasabah, terus habis itu sudah melakukan verifikasi dan validasi order, maka Widya bisa melakukan yang namanya transaksi. Dan di sini transaksinya tuh maksudnya match itu Widya udah langsung mendapatkan efek tersebut. Contoh, Widya datang yang awal tadi ya, Widya datang ke MNC, sama MNC ternyata udah berhasil semuanya, udah di ke C, terus bisa efek, udah dapat SRT, udah dapat SID, udah dapat RGN, terus Widya melakukan top up di rekening dana nasabah di bank kustodiannya tadi, terus akhirnya si anggota mitra tadi itu udah melakukan order nasabah, terus Widyanya juga udah melakukan pengecekan ulang, terus akhirnya baru masuk di verifikasi dan validasi order itu tadi yang benar-benar Widya udah bisa melakukan transaksinya. Terus akhirnya Widya di yang keempat yang match ini Widya udah pilih saham GIAK yang mau dia miliki, itu yang benar-benar transaksi. Nah, itu match kalau si efek tadi udah jadi miliknya Widya, biasanya ada notif. Nah, terus habis itu yang kelima baru masuk di settlement. Nah, di settlement ini itu khususnya kepada si nasabah itu tadi, setelah dia melakukan transaksi dan itu match dan udah jadi masuk di portofolionya, udah masuk di dan kasnya sudah berkurang, otomatis yang settlement ini pihak KSEI nanti akan mengirim pihak KSEI melalui sekuritas atau adi mitra tadi, anggota bursa efek mitra tadi, MNC tadi itu bakal masukin laporan ke email Widya bahwa Widya udah transaksi efek ini seharga ini. Nah, penjelasan transaksinya di situ. Nah, terus selanjutnya akhirnya terakhir yang keenam itu bisa melakukan pengecekan portofolio. Si nasabah tadi bisa ngecek portofolionya kasnya itu berkurang berapa, terus tinggal hasil lancarnya itu berapa, terus yang efeknya dia punya itu apa, udah benar-benar ngecek portofolio. Jadi proses dan
prosedur jual beli efek itu yang pertama harus menjadi nasabah, kedua pelaksanaan order nasabah, ketiga verifikasi dan validasi order, dan yang keempat itu match atau transaksi yang terjadi, terus yang kelima itu settlement untuk penyelesaian transaksi, dan yang keenam bisa melakukan pengecekan di portofolio. Ya, itu mengenai jam dan sesi perdagangan yang ada di pasar modal Indonesia. Nah, jam dan sesi perdagangan di sini itu lebih kepada pasar, itu bukannya sih. Jadi pasar modal itu kan tempatnya orang jual beli surat-surat berharga gitu kan, otomatis kan punya jam tutup, punya jam buka gitu kan, sama seperti yang pasar pada umumnya. Nah, di jam tapi pembedanya di sini itu jam dan sesi perdagangannya itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya sesi pertama dan sesi kedua. Nah, yang ada juga yang namanya sesi pre-opening dan sesi pre-closing. Di sini pasar modal Indonesia itu bukannya dari hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu Minggu atau hari-hari besar tanggal merah itu mereka libur. Jadi kita nggak bisa melakukan transaksi jual beli efek di pasar modal kalau di hari Sabtu Minggu merah, hari-hari besar itu kita nggak bisa. Cuma bisanya kita di hari Senin sampai hari Jumat, dan jamnya itu beda. Kalau di sesi pre-opening itu yang pertama jam 8 sampai jam 8.45 sampai jam 8.55 itu anggota bisa memasukkan order jual beli. Nah, di situ jam 8.45 sampai jam 8.55 kita masih belum bisa melakukan transaksi, belum bisa beli efek tersebut. Cuman kita bisa mantau harganya yang kemarin sama harga yang mau berlanjut di hari ini itu berapa. Nah, terus selanjutnya itu jam 8.55 sampai jam 8.59 itu bakalan ada yang namanya proses penetapan harga pre-opening dan pengalokasian transaksi. Jadi kita bisa mantau harga yang benar-benar fix, harga opennya itu kapan tuh bisa dilihat jam 8.55 sampai jam 8.59 ya, jam 8.59. Nah, terus habis itu baru di sesi perdagangan sesi 1 dan sesi 2. Di sesi 1 itu kan tadi udah sesi pre-opening tuh dari jam 8.45 sampai jam 8.55. Nah, di sini itu anggota bursa, ini kan pasarnya kan masih buka, pasarnya itu barusan buka. Nah, otomatis kan masih perlu penataan ulang tuh, masih perlu penataan ulang efek apa aja sih yang benar-benar harganya dimasukin tuh. Nah, anggota di jam ini itu anggota bisa memasukkan order jual dan beli. Nah, terus akhirnya di ini 08.55 sampai 08.59 itu baru yang namanya proses penetapan harga pre-opening dan pengalokasian transaksi, dimana ini adalah harga open. Nah, terus habis itu berlanjut di sesi perdagangan yang sesi 1. Nah, sesi perdagangan sesi 1 untuk yang hari Senin sampai Kamis itu bukannya di jam 9 sampai jam 12. Nah, terus habis itu hari Jumatnya itu jam 9 sampai jam 11.30. Di situ kita udah bisa yang melakukan transaksi jual beli efek. Nah, terus habis itu sesi terus akhirnya itu tutup istirahat yang hari Senin sampai Kamis itu jam 12 sampai jam setengah 2 itu kita nggak bisa melakukan transaksi dulu, istilahnya pasar tadi itu lagi prepare lagi. Nah, terus habis itu yang hari Jumatnya dari jam setengah 12 sampai jam 2 itu kita nggak bisa transaksi jual beli saham dulu. Nah, untuk sesi kedua di hari Senin sampai Kamis itu baru bisa melakukan transaksi jual beli efeknya dari jam setengah 2 sampai jam 4. Nah, terus habis itu sesi yang kedua di hari Jumat itu jam 2 sampai jam 4 sore, cuman sampai sore. Nah, terus habis itu di sesi
Terus selanjutnya di sesi pre-closing. Nah, di sesi pre-closing ini kita udah nggak bisa benar-benar melakukan yang namanya transaksi jual beli, soalnya udah pasarnya udah tutup. Dimana sesi pre-closing itu yang pertama dari jam 15.50 sampai jam 16.00 itu anggota bursa memasukkan order jual beli, yang dimana penentuan harga buat besok. Nah, kalau transaksi di harga jam segitu, setidaknya kita udah benar-benar udah mentok-mentok nggak beli. Boleh beli, kalau lihat boleh beli, tapi kalau jual nggak dulu gitu kan, cari aman. Terus habis itu ada jam 16 jam 4 sampai jam 16.04 itu lebih kepada proses pembentukan harga penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan risk dan time priority. Nah, terus selanjutnya itu ada yang namanya post closing, di mana benar-benar di sini udah nggak bisa transaksi sama sekali, cuma bisa mantau. Jadi yang namanya pre closing itu paling amannya itu jam buat cuma bisa mantau harga, penetapan harganya buat besok itu kapan, penutupan harganya itu kapan, permintaan dan penawaran harga yang pasnya itu kapan, cocok harganya itu kapan. Terus habis itu benar-benar buat harga terakhirnya sebelum bisa tutup, sebelum pasar tutup gitu, biar berapa itu benar-benar di jam pre-closing sama di post-closing. Kalau post-closing itu jam 4:05 sampai jam 4:15, di mana anggota bursa efek melakukan masukan penawaran jual dan atau permintaan beli pada harga penutupan, dan JHTS memperjumpakan secara berkelanjutan atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian pada harga penutupan berdasarkan time priority. Selanjutnya itu ada indeks efek. Dalam konteks pasar modal, indeks efek adalah portofolio teoritis yang berisi sejumlah efek yang dikumpulkan atas tema dan kriteria tertentu, mengukur baik sebagian atau keseluruhan dari pasar. Indeks itu memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai tolak ukur dan pengembangan produk. Indeks itu ada 3 macam. Yang pertama indeks komposit, itu kayak ada IHSG, ISSI, indeks papan utama, dan indeks papan pembangunan. Yang kedua indeks sektoral, itu kayak isinya agrikultur, manufaktur, keuangan, infrastruktur, konsumer, jasa, tambang, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada indeks tematik. Kalau indeks syariah itu ada dua. Yang pertama, Indonesia Syariah Stock Index adalah indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada Jakarta Islamic Index. Kalau itu indeks saham yang mencerminkan kinerja 30 saham dengan kapitalisasi pasar dan nilai transaksi terbesar di antara saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya itu ada instrumen pasar modal. Yang pertama itu ada saham. Saham itu instrumen yang paling sering diperdagangkan oleh masyarakat di antara instrumen-instrumen yang lain. Yang kedua itu ada obligasi. Obligasi adalah surat hutang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan. Ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keempat ada ETF. ETF adalah kontrak investasi kolektif, sama seperti reksadana. Yang membedakan kalau ETF itu unit penyertaan ETF itu dicatatkan dan diperdagangkan di bursa seperti saham. Yang kelima ada dana investasi real estate. Itu kumpulan uang pemodal oleh perusahaan investasi itu diinvestasikan ke bentuk aset properti, baik langsung atau tidak langsung. Langsung itu contohnya kayak langsung dibelikan properti, langsung dibelikan apartemen. Kalau tidak langsung itu uangnya itu diinvestasikan ke saham properti. Terus yang keenam ada derivatif efek.
adalah efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun hutang. Ketujuh, ada hak memesan efek terlebih dahulu, adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan ke pihak lain. Yang kedelapan ada waran. Waran itu sama seperti opsi saham atau option, digunakan untuk sarana lindung nilai. Terus 9 ada feature. Itu kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying, dapat berupa indeks saham obligasi, dapat berupa indeks saham obligasi atau yang lainnya di masa mendatang, dapat di masa mendatang. Selanjutnya itu ada option atau opsi saham. Adalah kontrak resmi yang memberikan hak tanpa adanya kewajiban untuk memberi atau menjual suatu aset pada harga tertentu yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Kayak saham, obligasi, reksadana, hak memesan efek terlebih dahulu, waran itu juga ada yang syariah. Kalau obligasi di syariah itu namanya suku. Sama seperti konvensional ataupun syariah. Yang membedakan saham, suku, reksadana, hak memesan efek terlebih dahulu atau waran itu yang membedakan karakteristik khususnya itu kayak produk dan mekanisme transaksi. Kalau yang syariah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tapi itunya sama tujuannya. Selanjutnya itu ada perkembangan regulasi pasar modal Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di pasar modal. Ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Keempat, Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2004 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Kelima, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan. Keputusan Menteri Keuangan nomor 645 tahun 1995 tentang dicabutnya Keputusan Menteri Keuangan nomor 1548 tahun 1995 tentang pasar modal yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 264 tahun 1945 dan berlaku mulai 1 Januari 1996. Terus ke-6 ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 646 tahun 1995 tentang pemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing. Yang ke-7 itu ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 455 tentang pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal. Terus Peraturan Menteri Keuangan nomor 153 tahun 2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 8 itu ada peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Bapak PAM LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal, yaitu Peraturan Nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Terus kedua, Peraturan Nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga, Peraturan Nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek. Selanjutnya itu mengenai resiko dalam pasar modal. Resiko dalam pasar modal sendiri itu dibagi menjadi 10. Yang pertama itu capital loss. Nah, capital loss di sini itu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Istilahnya kita ambil ruginya. Nah, terus habis itu yang kedua itu resiko kebangkrutan, di mana perusahaan saham yang dimilikinya dinyatakan bangkrut dan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Jadi otomatis kalau kita sebagai investor udah pilih perusahaan tersebut dan ternyata perusahaan tersebut bangkrut, otomatis uang kita udah hangus gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga baru yang namanya risiko likuiditas, di mana likuiditas di sini itu benar-benar pergerakan harga saham itu tadi, kayak
lebih ke asetnya gitu. Kalau kita mau benar-benar cari aman dan benar-benar ingin untung, otomatis kan kita pilih perusahaan yang liquid atau yang bergerak gitu kan, yang dimana gerakannya mereka itu stabil, nggak anjlok-anjlok banget dan nggak bikin deg-degan banget. Itu yang namanya risiko likuiditasnya di situ gitu, dimana risiko likuiditas ini lebih kepada aset si perusahaan itu tadi. Kalau kita sebagai investor kan pasti milih aset yang benar-benar banyak, utangnya dikit, dividennya lumayan banyak, dan perusahaan tadi itu masih bergerak, nggak tidur. Dimana kalau perusahaan tadi itu tidur, yang namanya broker pasti bekerja buat menghidupkan perusahaan yang tidur itu tadi. Nah di sini dimana letak risiko likuiditas itu tadi berada pada perusahaan yang emang tidur atau saham yang emang tidur digerakkan oleh broker, sehingga pergerakannya itu benar-benar naik cepat tapi turun jadi cepat, otomatis resiko kerugiannya juga lumayan. Nah, terus yang keempat itu resiko delisting, di mana resiko jika saham perusahaan dikeluarkan dari papan perdagangan di bursa efek atau delist. Jadi perusahaan tadi itu udah masuk di pencatatan di bursa efek, cuman nggak tahu entah bikin kesalahan atau ke detect apa, perusahaan tadi itu langsung di off kan, jadi nggak jadi perusahaan go public lagi, udah benar-benar bukan perusahaan terbuka lagi, udah benar-benar GM. Nah selanjutnya itu ada yang namanya, yang kelima itu ada yang namanya resiko suspending, di mana resiko suspending ini itu jika suatu perusahaan diberhentikan pada perdagangannya oleh otoritas bursa efek, maka investor tidak dapat melakukan perdagangannya hingga status suspend dicabut. Berbeda dengan resiko disleting tadi. Kalau disleting kan udah benar-benar dihempas dari bursa efek. Nah kalau resiko suspending ini itu lebih kepada pemberhentian sementara. Perusahaan tadi itu cuma ditutup singkat waktu, biasanya periodenya cuma suspendnya itu cuma sebulan, terus akhirnya saham bursa efek dibuka lagi gitu. Nah terus habis itu yang keenam itu ada yang namanya resiko unik, dimana resiko ini tuh seperti yang kalian tahu bahwa pergerakan harga di pasar modal itu kan dipengaruhi oleh beberapa macam faktor, baik dari mikro maupun makronya. Terus habis itu kalau di resiko unit ini lebih kepada harga saham tadi itu fluktuasinya itu semakin hari semakin benar-benar mengalami kenaikan dan penurunan. Nah tapi dalam resiko unit ini informasinya itu berupa dari perusahaan tersebut, jadi resiko unit ini tuh lebih kepada si perusahaannya, benar-benar pendorong ada resiko unit ini dari perusahaan, bukan dari pihak luar, bukan dari makronya, tapi dari perusahaan itu sendiri. Itu yang namanya resiko unit. Nah mengakibatkannya fluktuasi harga saham tadi itu benar-benar nggak stabil, kayak yang saham tidur terus akhirnya dibangunin kan jadi kayak kaget, pertama dia harganya naik tinggi terus akhirnya nggak taunya langsung jadi tinggi pas turun. Nah itu resiko unit karena dari masalahnya dari si perusahaan itu tadi. Nah terus ada yang namanya yang ketujuh resiko pasar. Nah 11-12 sama kayak resiko unit, cuman perbedaannya di resiko pasar ini yang mengakibatkan ada resiko pasar ini dari sisi makronya, dari kayak dari HSG, indeks harga saham gabungan, terus habis itu dari inflasi, terus terus di sisi lain di resiko pasar ini tuh akibatnya pasar jadi lesu, dimana investor itu udah benar-benar antara tertarik sama enggak itu cuman dikit gitu loh, dan akhirnya saham-saham tadi itu bisa turun juga karena dari pergerakan pasar yang udah turun dan saham-saham tadi pasti lesu karena ini tadi pasar lesu itu benar-benar dari sisi makro. Kalau risiko unit yang tadi itu dari sisi perusahaan yang mengakibatkan resiko tadi itu ada sehingga harga saham menjadi fluktuatif
yang benar-benar naik terus akhirnya langsung terlimpas turun. Nah kalau di resiko pasar itu benar-benar dari makronya, dari sisi makro, sehingga mengakibatkan pasar lesu, sama kayak yang di situ ini, cuman akibat yang bikin masalah, yang nimbulin masalahnya itu aja yang beda. Nah terus selanjutnya yang ke-8 itu resiko bisnis, dimana suatu resiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang akan mengurangi kemampuan perusahaan. Nah resiko bisnis ini tuh lebih kepada fundamentalnya, fundamental si perusahaan itu tadi. Nah kalau di resiko bisnis ini terlihat pada laba perusahaan tadi yang bisa mempengaruhi keadaan perusahaan tadi, sehingga menyebabkan investor tadi berpikir ulang buat naruh uangnya di perusahaan tersebut karena labanya kecil. Nah resiko dalam pasar modal yang terakhir itu ada 2. Yang ke-9 itu resiko tingkat bunga, di mana kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga-harga instrumen pasar modal. Seperti yang kalian tahu bahwa Fed itu kan udah nurunin bunga, suku bunganya Fed kan udah turun tuh jadi 0 saja, jadi 0 atau 1 sekian persen. Nah itu mempengaruhi juga di harga sahamnya, di harga-harga instrumen pasar modal, dimana harga sahamnya tadi itu langsung anjlok, benar-benar nggak stabil kalau resiko tingkat bunganya tinggi. Logikanya kan pasti kita berpikiran kalau tingkat bunga tadi itu tinggi, wah pasti barang-barang ada yang mengalami kelangkaan, dan ada juga yang benar-benar di antara permintaan dan penawarannya itu nggak elok gitu. Terus akhirnya ya resiko tingkat bunga tadi lebih kepada makronya itu tadi, yang dimana kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga-harga instrumen pasar modal, sehingga mengakibatkan harga-harga instrumen pasar modal tadi itu benar-benar anjlok, dan buat mendapatkan gainnya atau keuntungannya itu benar-benar cuma tipis sedikit, cuma 0, atau 1 sekian persen, karena tingkat bunganya tadi itu benar-benar Terus yang terakhir itu resiko daya beli, dimana ini itu berkaitan dengan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Nah, kalau dari sisi investornya, dari sisi psikologi investornya kan pasti kita pengennya itu saham yang bagus atau instrumen pasar modal yang bagus yang pengen kita buat nabung gitu, dan otomatis kan kita pilih yang benar-benar pengen dapet itu gitu, dan nggak tahunya itu di luarnya kondisinya itu kayak benar-benar nggak mendukung hal itu, dan akhirnya risiko daya belinya tadi benar-benar langsung kayak yang nggak bagus gitu, benar-benar nggak bagus karena faktor yang itu tadi, benar dimana inflasi itu bekerja di risiko daya beli ini. Logikanya kalau teman-teman yang namanya inflasi itu kan otomatis kan harga kebutuhan kita tinggi, dan pasti kita buat nabung kan sulit loh. Nah, di sini resiko daya belinya. Sekian penjelasan dari kami. Kami mempersilahkan teman-teman untuk menanggapinya, baik itu berupa saran atau kritik, dikarenakan penjelasan kami mungkin kurang ngeh kepada teman-teman, kurang dipahami sama teman-teman. Tur nuhun atas komentar, saran kritik rerencangan, langkung atana pikiran, urang ngahampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Terima kasih atas saran, tanggapan maupun kritik berupa pertanyaan ataupun sanggahan ataupun komentar. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.